Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, yang telah memberikan kemudahan setelah tadi ada kendala teknis sehingga kita mulai agak terlambat. Tapi lagi-lagi Allah kasih kemudahan, Allah kasih pertolongan sehingga kajian ini bisa dimulai. Semoga Allah SWT menjaga sampai kajian ini berakhir dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini menunjukkan kita harus terus minta pertolongan kepada Allah agar semua berjalan lancar, bukan hanya secara teknis tapi juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Inti ilmu adalah yang bermanfaat. Innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, kama qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan inti ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengamalkan dan memanfaatkan ilmu kita. Di saat yang sama kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah mewujudkan kajian-kajian kita. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita menguatkan selalu syahadatain kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga iman dan minta selalu perlindungan kepada Allah dari kesyirikan, baik syirik besar maupun kecil, dan berusaha selalu menjadi umat Nabi SAW yang baik dengan selalu berusaha mengimani apa yang beliau sampaikan dan mengikuti apa yang beliau ajarkan dan sunnahkan. Dan terakhir, marilah kita senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, dan masih bersama bab mujahadah di dalam kitab yang sangat fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin, kitab atau buku yang direkomendasikan oleh para ulama kita dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajari buku ini. Langsung belajar dengan kurikulum ulama di antara ulama-ulama terbaik yang pernah ada. Bayangkan kalau kita belajar yang menyusun kurikulumnya guru besar. Gimana perasaan kita? Kita belajar bisnis yang menyusun kurikulumnya guru besar di Harvard University. Oh, kita semangat.
guru besar di satu universitas saja, dan hanya di satu waktu. Tapi ini Imam Nawawi rahimahullah. Maka bersyukurlah kepada Allah jamaah. Biar Allah tambah. Karena kalau kita melupakan hal-hal yang dianggap kecil ini, maka Allah akan hilangkan keberkahan dari ilmu kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadirin, kita akan masuk ke hadis ke-13 yang disusun oleh Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Berkata Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i yang begitu luar biasa ini, an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman, dari Abu Abdillah, kunyah sahabat Nabi yang satu ini adalah Abu Abdillah, atau kunyahnya Abu Abdurrahman. Jadi bisa Abu Abdillah, bisa Abu Abdurrahman. Siapa beliau? Beliau bernama Thauban. Ya, Thauban. Nanti kita akan berbicara tentang sosok ini. Karena sosok ini sosok baru. Sebagaimana Robi'ah sebelumnya adalah sosok baru, ini pun sosok baru. Thauban itu siapa? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan sedikit lebih detail. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Thauban, aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Alaika bikathrati sujud." Engkau harus perbanyak sujud. Engkau harus perbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajadah. Karena tidaklah engkau melakukan satu kali sujud saja. Illa rafa'akallahu biha darajah. Kecuali Allah akan angkat derajatmu dengan satu sujud tersebut. Wa hatta anka biha khati'ah. Dan Allah akan menghapus darimu satu dosa dan satu kesalahan dengan satu sujud tersebut. Allahu Akbar. Para sahabat jamaah, hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah engkau melakukan satu sujud saja, satu sujud lillah, karena Allah, sujud karena Allah, sujud untuk Allah, kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosamu dengan satu sujud tersebut. Hadits riwayat Imam Muslim. Sangat menarik ya, Ma. Mari kita dengarkan keterangan para ulama tentang hadis ini. Yang pertama tentu saja berkenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Beliau adalah Thauban bin Bujudud. Thauban bin Bujudud. Ba, jim, dal, dal. Bujudud. Siapa sih Thauban ini jamaah? Beliau adalah budak Nabi SAW dari tanah Hijaz. Hijaz itu di Arab. Lalu Nabi membeli beliau. Kan budak diperjualbelikan jemaah. Nabi membeli beliau
dan Nabi memerdekakan beliau. Masya Allah. Nabi SAW ya. Beliau beli, lalu beliau memerdekakan. Nah, Thauban ini tuh, Masya Allah, hatinya tuh baik, jemaah. Dan kalau nggak baik, nggak mungkin jadi sahabat Nabi SAW ya. Kata Abdul bin Mas'ud, Allah melihat hati-hati hambanya, ternyata hati yang paling baik setelah Nabi SAW itu hati para sahabat. Makanya mereka lah yang dipilih menjadi pendamping Nabi SAW. Nah, Thauban itu setelah Nabi SAW merdekakan, bukan menghilang, bukan pergi. Falaziman Nabi SAW. Thauban justru mendampingi Nabi SAW. Sahibahu, dan senantiasa menyertai Nabi SAW. Menjadi sahabat Nabi SAW. Wa hafidha anhu kathiran minal ilm. Sehingga Thauban ini banyak menghafal dan menguasai ilmu. Dan usianya pun juga panjang kayak Robi'ah. Tapi Robi'ah lebih panjang. Dan akhirnya beliau memiliki nama yang harum. Masya Allah. Lihat ya Nabi, sahabat Nabi SAW. Makanya kan pelajaran yang kemarin masih ingat bahwa Nabi, para sahabat itu berusaha berkhidmat dengan Nabi SAW. Para sahabat itu berusaha berkhidmat, melayani Nabi mereka, Rasul mereka, guru mereka, ayah ilmu mereka, sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita udah jelaskan bukan hanya Robi'ah. Nah, salah satunya adalah Thauban. Thauban. Alih-alih menghilang karena dimerdekakan, ternyata justru beliau itu senantiasa mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pelajaran juga bahwa yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya orang kaya seperti Abu Bakar, seperti Uthman, tokoh besar seperti Umar, atau Abdurrahman bin Auf, tapi juga orang-orang kecil seperti Robi'ah, Al-Suffah, dan Thauban, mantan budak. Jadi dekat sama orang kaya dan orang miskin. Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Thauban itu tadi, mendampingi Nabi itu belajar dengan Nabi. Bukan hanya dompleng aja. Bukan aja cari nama, dekat sama Nabi nih. Oh, saya dekat sama Nabi. Terus cerita-cerita ngumbar-ngumbar. Oh, kalau saya mah selalu dekat sama Nabi. Enggak. Thauban itu menguasai banyak ilmu. Dan namanya harum. Lihat, ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Ini pelajaran bagi kita. Masih ingat kan surat Al-Mujadilah ayat 11 yang sering kita bacakan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat. Beriman dan berilmu. Allah angkat derajatnya. Dan ini dialami oleh Thauban, mantan budak. Subhanallah, mantan budak terkenal. Diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi jangan berkecil hati. Aku ini bukan siapa-siapa Pak Ustadz, aku hanya sekolah aja, hanya lulusan SD. Lulusan SD itu jauh lebih bagus dibanding mantan budak. Jamaah. Aku ini hanya orang kecil. Aku hanya buruh. Aku hanya pembantu. Kita katakan belajar. Tuntut ilmu.
Allah akan angkat derajat. Kalau kita nggak bisa, anak kita lah. Kalau nggak bisa semua anak kita, satu lah paling anak kita. Belajar yang serius. Biar nanti Allah angkat derajatnya. Dan Allah akan angkat derajat orang tuanya. Ini tauban. Jangan sekali yang Allah muliakan. Tauban itu berasal dari penduduk As-Sarrah. Sarrah itu antara Mekah dan Yaman. Tapi ada yang mengatakan beliau itu dari Yaman memang. Dan menariknya jamaah, bicara tentang Thauban, mantan budak ya, berarti orang kecil. Thauban itu nggak pernah minta-minta. Ini catat jamaah. Thauban itu nggak pernah minta-minta. Setelah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jadi Thauban mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW. Hadis itu Nabi SAW mengatakan, "Man takaffala alla yas'ala ahadan syai'an fatakaffalu lahu bil jannah." Barang siapa yang bisa menjaga, menjamin dan menjaga, dia tidak minta-minta kepada seseorang pun, nggak minta-minta apapun kepada seseorang, aku akan jamin dia surga. Allah. Di sini riwayat Imam Ahmad. Sekali lagi, barang siapa yang bisa menjamin, menjaga dirinya sehingga dia tidak minta-minta ke orang apapun, gak minta-minta, maka Allah akan jamin untuknya surga. Semenjak mendengar hadis tersebut, Thoban gak pernah minta kepada orang lain, gak pernah. Itu para sahabat Nabi SAW ya. Itu ilmu yang bermanfaat tuh jamaah. Tal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dapat ilmu, diamalkan, dimanfaatkan. Dan ketika mendengar hadis itu, kata Thauban, faqala lahu ana ya Rasulullah. Lalu Thauban mengatakan, saya ya Rasulullah. Jadi kan barang siapa yang menjaga dan menjamin dirinya tidak minta-minta kepada seorang pun, maka aku akan jamin dia surga. Thauban langsung bilang, saya ya Rasul. Dan beliau jujur, gak pernah minta-minta. Jadi bukan basa-basi, bukan saya Rasul, besoknya minta, minggu depannya minta, enggak, saya Rasul. Dan beliau gak pernah minta-minta. Subhanallah. Hadits riwayat Imam Ahmad. Hadirin Allah muliakan. Dan hadis yang beliau riwayatkan ada 128 hadis. Dan ketika Nabi SAW wafat, beliau pergi ke Syam. Dan beliau tinggal di Romlah, Palestina. Lalu pindah ke Hims, lalu meninggal di tahun 54 Hijriah. Masya Allah. Atau lumayan ya. Dan Masya Allah ya. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang bisa kita petik. Setelah kita mendengar biografi singkat dari Thauban. Yang pertama jamaah, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana perhatian Nabi SAW dalam berdakwah dan dalam mengingatkan orang-orang terdekat beliau. Dan ini pelajaran bagi kita. Kemarin kita disuguhkan Nabi SAW memberikan nasihat kepada Rabi'ah. Fa'inni ala nafsika bikatrati sujud. Support aku juga untuk memperjuangkan dirimu dengan memperbanyak salat. Hari ini Thauban. Alaika bikatrati sujud. Dan inilah praktek Nabi SAW.
dan pengamalan Nabi SAW terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beliau peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Seringkali ini PR buat kita jamaah. Kita sibuk menyampaikan ilmu atau berdakwah ke yang jauh-jauh, tapi orang-orang terdekat kita terlewatkan. Dan kita mesti bicara kerabat, seringkali istri terlewatkan. Istri, subhanallah. Sibuk dawain istri orang, istri sendiri terlewat, subhanallah. Intinya diproses ya, bukan di hasil. Kita tahu istrinya Nabi Lut gak dapat hidayah dan mendukung perbuatan haram tersebut, tapi Nabi Lut punya prioritas kepada istrinya dan itu gak tercela. Kita tahu istri Nabi Nuh demikian, tapi itu tidak memberikan catatan kepada mereka karena mereka sudah berjuang. Yang jadi masalah kita lupa ngedakwahin. Atau orang tua, kita lupa dakwahin orang tua. Sibuk ke yang lain tapi orang tua lupa. Anak-anak, lupa dakwahin anak-anak. Nabi SAW tidak. Lihat taubat. Diingatkan oleh Nabi SAW. Kalau kamu harus memperbanyak sujud. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian memuliakan. Yang dimaksud memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Karena jika Nabi SAW perintahkan kita memperbanyak sujud, berarti juga memperbanyak ruku. Berarti juga memperbanyak i'tidal. Berarti juga memperbanyak duduk di antara dua sujud. Berarti juga memperbanyak berdiri. Jadi perbanyaklah sholat. Perbanyaklah sholat. Ini yang dimaksud. Tapi kata para ulama, ketika Nabi SAW menyebutkan secara khusus sujud, ini menunjukkan keistimewaan posisi dan gerakan yang satu ini. Bahwa sujud itu sangat istimewa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Sujud sangat spesial. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada sebuah masalah di dunia para ulama, atau ada pembahasan di dunia para ulama. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih afdal? Apakah memperpanjang berdiri dengan membaca ayat-ayat yang panjang-panjang? Ini dalam salat sunnah ya, dalam salat sunnah. Atau memperbanyak sujud. Atau memperbanyak sujud. Sekali lagi, dari hadis ini timbul pembahasan mana yang lebih baik, memperpanjang berdiri dengan baca ayat. Setelah Al-Fatihah kan baca ayat tuh.
membaca ayat yang panjang, atau yang terbaik adalah memperbanyak sujud. Bisa dipahami atau masih remeng-remeng? Saya coba kasih contoh dengan taufik dari Allah ya, semoga Allah bantu. Jadi gini contoh, ketika kita punya waktu setengah jam untuk sholat, setengah jam untuk sholat sunnah. Nah setengah jam itu, mana yang lebih afdal? Apakah setengah jam itu kita gunakan untuk memperpanjang berdiri? Contoh, setelah baca Al-Fatihah, lalu kita baca surat Al-Baqarah. Sehingga dalam setengah jam itu kita hanya dapat 2 rakaat. Karena bacanya Al-Baqarah, itu pun belum selesai Al-Baqarahnya. Itu pun belum selesai. Itu belum selesai. Atau misalnya baca surat Al-Kahfi, setengah jam. Bagi 2. Al-Kahfi mungkin selesai setengah jam ya, kalau baca cepat dan tajwid. Jadi setengah jam itu hanya dapat 2 rakaat. Kenapa? Karena berdirinya panjang. Jadi hanya dapat 4 sujud. Ya kan? Rakaat pertama 2 sujud, dan rakaat kedua 2 sujud. Jadi selama setengah jam hanya dapat 4 sujud. Atau selama setengah jam itu berdirinya kita pendekkan, kita baca surat-surat pendek habis Al-Fatihah, habis surat Al-Fatihah baca Wal Asr misalnya, Ad-Duha, Ad-Tin, Kulhu, dan seterusnya. Sehingga selama setengah jam itu kita mendapatkan misalnya 8 rakaat. Dalam setengah jam kita dapat 8 rakaat. Atau 6 rakaat. Sehingga sujudnya berapa? 6 kali 4, 24. Ya, jadi mana yang dipilih nih? Antara setengah jam cuma dapat 4 sujud, tapi berdirinya panjang. Atau dalam setengah jam bisa dapat 24 sujud. Karena 6 kali 4 misalnya. 6 rakaat kali 4. Kan 4, 4, 4, oh 3 ya, mohon maaf, 3. 8 rakaat berarti berapa sih? Jadi bingung sih. Ini berulang sarapan jam. 6 rakaat, 6 kali 2, mohon maaf. 12 sujud. 24 ya. Ya. 6 rakaat, 12 sujud, atau 8 rakaat, 16 sujud. Jadi pilih mana? 2 sujud tapi berdirinya pak lama, atau 12 sujud, atau 16 sujud tapi berdirinya lebih cepat. Paham di sini? Nah, ini pembahasan mana yang lebih afdal. Mayoritas para ulama seperti dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dalam sebuah pendapat, Syafi'iyah dalam sebuah pendapat yang sahih, Hanabilah itu lebih memilih memanjangkan berdiri dan bacaan. Walaupun konsekuensinya sujudnya jadi berkurang dalam durasi tersebut.
Dalilnya apa? Karena Nabi SAW memanjangkan. Dan hadis Muslim, afdhalus salat tulul kunut. Sebaik-baik salat yang berdirinya panjang. Hadis Muslim. Afdhalus salat tulul kunut. Sebaik-baik salat itu yang berdirinya panjang. Maka setengah jam berdiri panjang lebih baik daripada sujud yang banyak. Jelas ini. Pendapat yang kedua, pendapat Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, salah satu murid Abu Hanifah, salah satu murid ranking kedua, sebagian ulama mengatakan. Malikiyah juga dalam sebuah pendapat yang terkenal, yang populer. Hanabilah, dan salah satu pendapat Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa memperbanyak sujud lebih afdal. Memperbanyak sujud lebih baik. Kenapa demikian? Di antaranya hadis ini. Nabi bersabda kepada Thauban, "Alaika bikathratis sujud." Engkau harus memperbanyak sujud, wahai Thauban. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu, mana yang lebih afdal? Masalah ini pelik loh jamaah. Sampai-sampai diriwayatkan Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, itu tawakuf. Tidak berani berfatwa dalam masalah ini. Tidak berani berfatwa Imam Ahmad, subhanallah. Karena sama-sama kuat. Tapi ada yang menarik dari keterangan salah satu ulama Syafi'iyah besar. Salah satu ulama mazhab Syafi'i besar, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan ini rasanya semoga Allah kasih taufik, ini yang paling kuat. Walladhi yadhhar anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal. Yang paling kuat adalah tergantung orang dan keadaannya. Tergantung. Bisa jadi untuk si A memperbanyak sujud dalam setengah jam lebih bagus. Tapi untuk si B memperlama dan memperbanyak bacaan ketika berdiri lebih bagus. Atau si A dalam kesempatan lebih bagus memperbanyak sujud. Tapi di kesempatan yang lain perbanyak bacaan. Itu cara menggabungkan hadits-hadits dalam masalah ini. Karena satu mengatakan afdhalus salat tulul qiyam, tulul kunut, salat yang terbaik itu yang bacaannya panjang, tapi dalam kesempatan yang lain Nabi katakan alaika bikathratis sujud, engkau harus memperbanyak sujud. Tergantung apa? Sebagian para menjelaskan tergantung yang membuat seseorang merasa paling khusyuk, membuat dia semakin tunduk. Karena itulah ruhnya salat. Itulah ruhnya salat. Dan hal ini juga pernah disampaikan Imam Ahmad. Kalau bingung dalam kondisi yang pilih yang paling membuat kita khusyuk. Sebagian orang lebih khusyuk kalau memperbanyak sujud. Maka pada saat itu perbanyak sujud. Ada sebagian orang ketika dia baca misalnya surat Ar-Rahman pada hari tersebut, karena dia lagi dapat banyak sekali nikmat Allah, itu membuat dia khusyuk, tenggelam dalam ayat-ayat tersebut, udah baca surat Ar-Rahman. Walaupun sujudnya nanti jadi lebih sedikit karena durasi terbatas pada hari itu.
Maka pilih yang paling khusyuk. Setiap kita beda-beda. Pilih yang paling khusyuk. Tapi intinya, jaga sholat. Dan prioritaskan sholat. Ini disampaikan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bisa dipahami jamaah. Semoga Allah kasih taufik buat kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, sekali lagi, pilih yang paling khusyuk. Karena itulah yang Allah firmankan juga kan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan hal itu tuh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk jamaah. Jaga salat kita. Jaga salat. Oleh karena itu yang berikutnya, setelah kita tahu pembahasan di atas, hadis ini menekankan kepada kita sekali lagi untuk menjaga sholat. Jaga sholat wajib. Lalu setelah sholat wajib, jaga sholat sunnah. Jaga sholat wajib, jaga sholat sunnah. Jaga sholat rawatib, 12 rakaat. Jaga sholat duha. Jaga sholat malam. Jaga sholat witir, jamaah. Di zaman sebagian ulama itu orang yang gak sholat witir gak bisa jadi saksi di pengadilan. Saking pentingnya sholat witir. Jaga sholat witir. Lalu kalau ada waktu, perbanyak sholat-sholat sunnah mutlak. Daripada bengong, daripada nonton, daripada gak jelas, daripada stalking, mendingan Anda dan kita semua sholat sunnah mutlak. Kecuali di 3 waktu larangan. Pada subuh sampai terbit matahari, sebelum zuhur, pada asar sampai maghrib. Selebihnya silakan sholat sunnah mutlak. Ingat sabda Nabi, perbanyak sujud, perbanyak sholat. Hadirin Allah muliakan. Makanya para ulama benar senang sama sholat. Kata Muhammad bin Wasi, ma baqiya fid dunya syai'un aladzu bihi illa shalah jama'atan wa liqal ikhwah. Kata Muhammad bin Wasi, tidak ada satupun yang tersisa dari dunia yang lebih lezat daripada sholat berjamaah dan bertemu dengan saudara seiman. Gak ada yang lebih nikmat dari dua hal itu. Sholat dan bersama dengan saudara seiman. Kata Imam Muhammad bin Munkadir, ma baqiya min ladzati dunya illa talat. Gak ada yang tersisa dari kelezatan dunia kecuali 3. Jadi dunia itu gak ada lezat-lezatnya kecuali 3. Kekayaan bukan, harta bukan, popularitas bukan. Yang pertama qiyamul lail, salat malam, wa liqal ikhwan, dan bertemu dengan saudara seiman, wassalah fi jamaah, dan salat berjamaah. Allahu Akbar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Abdullah bin Zubair, Amir bin Abdullah bin Zubair, salah satu ulama di masa tabi'in, Amir bin Abdullah bin Zubair, itu lagi sakit jemaah, dengar azan, beliau panggil asistennya, beliau panggil kerabat atau asisten, mengatakan, tolong papa aku, tolong pegang tanganku. Kata kerabatnya, innaka ahlil, kau lagi sakit. Kata beliau, asma da'i Allah, aku mendengar seruan penyeru Allah subhanahu wa ta'ala, aku mendengar muadzin, fala ujibu, dan aku tidak sambut, fa akhudhu biyadi. Lalu beliau dibawa sama beberapa orang, lalu ikut salat bersama imam. Waktu itu salat maghrib, faraka raka'atan tsumma mat.
Lalu ketika ruku, beliau meninggal dunia. Allahu Akbar. Dan semangat para ulama untuk mengerjakan sholat. Karena sholat luar biasa. Dan di antara faedah sholat, khususnya sujud, apa kata Nabi SAW kepada Taubat? Tidaklah engkau sujud karena Allah. Dan sujud harus karena Allah. Sujud hanya untuk Allah. Karena sujud adalah simbol dari ibadah. Hanya untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Tidaklah engkau sekali sujud saja, kecuali Allah angkat derajatmu. Apa maksud diangkat derajat, jemaah? Derajat di hadapan Allah, lalu derajat di hadapan manusia. Orang yang banyak sujud, orang yang ahli sholat, itu akan mulia di hadapan Allah dan akan mulia di hadapan manusia. Dan di waktu yang sama Allah akan hapuskan dosa dengan sekali sujud. Dan satu rakaat kita 2 kali sujud. 2 rakaat 4 kali sujud. Diangkat derajat di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan diampuni dosa. Jadi diangkat derajat bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Orang tuh senang sama ahli sholat. Senang. Gak kenal. Respect. Pokoknya senang aja. Dan itulah firman Allah dalam surat Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi orang-orang yang beriman dan amal soleh itu akan disayangi oleh orang-orang beriman yang lain. Akan disayangi oleh orang-orang yang beramal soleh. Senang aja orang. Senang, teduh aja. Coba deh. Dan seringkali kita begitu kan. Gak tahu ya. Aku tuh respect banget sama dia, tapi aku gak tahu apa sebabnya. Kalau ngeliatnya orang teduh, nyaman, kemungkinan besar dia halus sholat. Kemungkinan besar, Allah Ta'ala. Tapi itu janji Nabi, akan diangkat derajatnya di hadapan Allah, diangkat derajatnya di hadapan manusia. Makanya jaga sholat dan sujud. Sekali lagi, kita bisa panjangkan berdiri kita, kalau itu lebih khusyuk, atau kita bisa persingkat dan perbanyak sujud jika itu lebih khusyuk. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan selalu hayati setiap kita sujud. Duha ini misalnya kita mau sholat, begitu kita sujud nanti kualitas sujud kita harus beda, jemaah. Karena kita udah belajar hadits taubat. Begitu kita sujud tersapi, Allah angkat derajat kita di hadapannya. Lalu Allah akan angkat derajat kita di hadapan manusia. Dan begitu sujud, ketika kening kita, hidung kita, 2 telapak tangan kita, lutut kita, dan jari jemari kita menyentuh tanah atau menyentuh lantai, pada saat itu dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dan derajat kita diangkat oleh Allah. Resapi lagi. Sujud lagi, resapi lagi. Rakaat kedua, sujud lagi, resapi lagi. Dan begitu seterusnya. Nanti zuhur pun demikian. Ingat, sujud kita harus beda mulai sekarang. Karena kita sudah belajar. Harus lebih khusyuk. Harus lebih meresapi. Harus lebih bersyukur. Harus lebih tunduk kepada Allah. Karena pada saat kita sujud, derajat akan diangkat. Dan pada saat kita sujud, dosa akan dihapuskan. Dan perbanyak doa ketika sujud. Faktirud doa, perbanyak doa kata Nabi. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga mulai sekarang kita perbanyak sholat kita, perbanyak sujud kita,
dan sujud kita lebih khusyuk lagi. Semoga Allah mudahkan itu semua. Minta pertolongan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum